Selamat datang, Makasih. Pak Komang, maaf. Iya, iya. Kok jadi ingat Pak Nyoman Wiryadinata. Pak Komang, ya, sebagai Executive Vice President Digital Business and Technology. and Technology. Selamat datang di Mastel TV. Mastel TV ini dibuat untuk bagaimana kita dapat melakukan endorse terhadap kepentingan para anggota Mastel. Telkom Group itu platinum. Dan Telkom Group itu sangat mendukung sekali setiap program Mastel. Ya, ya. Tapi kita juga ya tetap menjalankan fungsi-fungsi sebagai organisasi Ya, ya. ini ya, masyarakat telekomunikasi, telematika maksudnya. Nah, begini Pak Komang, saya mendengar bahwa Telkom mengenalkan strategi ke depannya itu yang 5 bold moves itu. Ya. Mungkin bisa jelaskan dulu tolong. Ya. Dari aspek digital ya, 3 itu kalau nggak salah Pak Ya. Pak Komang. Jadi 5 bold move ini sebenarnya strategi transformasi Telkom Group. Iya. Nah, namanya 5 bold. Jadi ada 5 strategi utama sebenarnya yang sedang kita lakukan. Yang pertama itu adalah namanya Fixed Mobile Convergence. Ya. Fix layanan champion kita yang dinamakan IndiHome Mobile, layanan champion kita yang kita namakan Telkomsel. Hari ini kita gabungkan menjadi satu. Ya. Sehingga penawarannya ke pelanggan itu menjadi terintegrasi. Ya. Karena pada dasarnya pelanggan itu kan membutuhkan layanan akses broadband yang bagus sebenarnya. Ya. Pada saat deployment kabel fiber yang membutuhkan waktu biasanya, itu bisa digantikan dulu oleh seluler sehingga pelanggan tetap mendapatkan servis akses internet. Iya. Kemudian yang kedua adalah sesudah pelanggan itu kebutuhannya mungkin demikian kompleks, sangat sering pelanggan itu membutuhkan kombinasi antara fix sama mobile sehingga kenapa orkestrasi sama integrasi fix sama mobile itu kita butuhkan. Jadi ini masalahnya di 3 aspek digital, 3 elemen itu ini termasuk di digital access ya? Digital access. Oke. Ini namanya digital connectivity. Connectivity ya? Oke. Terus sebelum jauh ke sana, itu masalah people, organisasi, structure, bisnisnya seperti apa jadi? Ya, sudah pasti pada saat transformasi bisnis itu harus diikuti oleh transformasi structure dan orang. Iya, betul. Jadi strukturnya pun harus berubah. Iya. Struktur berubah itu artinya struktur yang di Telkomsel kita tambahkan dengan struktur yang bisa mengakomodasi bisnis fix. Kemudian struktur yang di Telkom, yang di holding kita kurangi, kita pindahkan ke sana. Iya. Jadi agar struktur ini bisa follow bisnisnya. Nah itu di sisi struktur. People-nya juga demikian. Iya. Jadi agar tidak mendistrak layanan kepada masyarakat, jadi people-nya pun kita pindahkan. Beberapa yang memang kompetensinya di fix broadband. Ini kelihatan benar sinergi ya? Sinergi. Dan ini transformasi marketplace-nya B2B ya? Iya. Wah, luar biasa. Jadi benar-benar hanya ini ya, hanya kepada ini utama ya, ke dalam hal pengoptimalan seluruh infrastruktur resource, digital networknya. Ya. Wah, ini keren banget nih. Yang kedua itu adalah di digital infrastruktur. Kita kan membentuk infraco, infrastruktur company. Jadi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dari infrastruktur kita. Jadi kita kan dikenal sebagai pemain infrastruktur telekomunikasi terluas, terbesar gitu ya. Dan ini butuh pengelolaan yang benar-benar fokus. Setuju. Agar satu pelayanan kepada masyarakat selalu lebih baik. Memberikan return ke shareholder itu maksimal, lebih baik. Nah itu yang kedua tuh. Jadi baik. digital connectivity ada 2 move. Ada FMC, ada infraco. Baik. Nah ini saya juga ingin melihat ya bahwa ini kan suatu bisnis yang sudah berjalan, tapi karena pertimbangan pemaksimalan atau optimalisasi infrastruktur, kemudian
dua kepentingan yang diperhadapkan terhadap sarana ini menjawab kepentingan pengguna atau pelanggan. Ini hasilnya, ini sudah nyata sekali ya hasilnya. Karena ini kan sudah berjalan, hanya tinggal berpindah karena strategi. Iya benar. Jadi kepentingan sama demand dari pelanggan itu kan semakin lama semakin kompleks ya. Betul. Semakin kompleks. Jumlah usernya banyak. Kemudian aplikasi-aplikasi yang diakses juga semakin kompleks, semakin bagus. Resolusinya. Itu membutuhkan kapabilitas infrastruktur yang harus memadai gitu. Dan ini tugasnya Telkom. Telkomnya, Telkom Grupnya. Artinya PT Telkomnya lah ya. Kita boleh sebut holdingnya lah. Sehingga subsidiary, jadi Telkom sebagai parent ya, Telkom parent lah. Iya, Telkom parent, kemudian subsidiary. Ini masuk ke dalam transformasi B2B-nya. Oke, baik. Terus berikutnya setelah digital infrastruktur, kita memiliki digital platform. Ada 2 bold move di digital platform. Yang pertama itu adalah data center co. Neutra di situ ya? Salah satu adalah hyperscale data center yang kita bangun. Karena fondasi platform itu sebenarnya data center. Jadi apapun yang dibutuhkan di digital platform sudah pasti berjalan di atas infrastruktur data center dan cloud sebenarnya. Sehingga kenapa move yang ketiga itu adalah data center. Nah, kita membuat satu vehicle baru untuk data center company. Sudah ada nih. Sudah ada satu anak perusahaan. Apakah itu yang Neutra DC atau? Ya, nanti namanya itu TDE. Telkom Data Ecosystem. Berarti itu discuss ini ya, masih sedang dalam pembahasan ya. Karena udah, TDE sudah berdiri. Neutra DC itu salah satu inisiatifnya. Jadi strategi inisiatif. Gitu. Oke, baik. Yang kita tempatkan di beberapa lokasi. Ya. Nah, itu move yang ketiga, which is DC Company. Masih dalam payungnya digital platform, itu yang keempat tuh. Keempat itu adalah Service Co. Service Co itu adalah B2B IT service. Itu B2B IT service. Service Co. Jadi spesifik ya? Spesifik. Spesifik. Karena yang B2C sudah di FMC. Sekarang ini semakin mengerti saya. Jadi kata-kata tentang transformation itu memang semakin spesifik dan itu betul-betul memaksimalkan model investasi yang bersinergi juga. Baik. Jadi di B2B Service Co ini, pelanggan korporasi, pelanggan medium enterprise, pelanggan government, itu kan sebenarnya dia membutuhkan service kan. Service entah itu IT, digital, B2B begitu. Nah, di-handle oleh portofolio keempat ini. Namanya B2B Service Co. Atau service company gitu. Baik. Nah, inilah yang kita ini digital platformnya di holding nanti kan. Baik. Nah, yang terakhir itu adalah Digico. Digital company. Nah, kita tahulah dengan hype-nya startup, digital produk banyak sekali gitu kan. Nah, kita perlu mengakomodasi itu. Nah, di sini salah satu inisiatifnya adalah bagaimana kita merangkul semua ekosistem digital startup itu, kita inkubasi, bahkan kita akuisisi, kita invest di startup. Nah, sekarang udah 80-an. Ini integratornya kalau gitu masih Metra ya, Telkom Metra ya? Masih. Itu salah satu integratornya. Yang jadi orchestrating. Betul. Terus gimana perkembangan ini sudah berjalan ini di tingkat mana? Transformasi berjalan cukup bagus, align, sesuai dengan objektif yang kita ditetapkan harapkan. Strategi perusahaan ya? Oleh perusahaan. Sehingga sekarang masih terus berlangsung. Kita terus bertransformasi dan hasilnya terus kita monitor. So far ini menunjukkan hasil-hasil yang cukup positif. Sesuai dengan ekspektasi shareholder, ekspektasi artinya on the track strategi, on the track. Jadi yang saya sampaikan itu kan ada butir kedua dari pertanyaan saya susun, kontribusi itu yang saya maksudkan. Betul. Artinya mana yang sudah menghasilkan, mana yang memang sedang level infant, mana yang memang sudah mulai tumbuh dan lain-lain. Jadi saya kira di siklus itu.
Ya benar. Jadi ini kita lihat hasilnya sudah masih on the track. Ya. Semua sesuai dengan objektif kita. Ya. Regularly kita monitor dan kita laporkan ke stakeholder kita juga. Ya. Dan mereka semua appreciate terhadap apa yang sedang jalankan. Artinya begini ya. Jadi nerve-nya seluruh kemampuan jaringan Telkom yang kemudian kita dapat sebutkan digital network itu sudah menyangkut cloud kan? Sudah menyangkut data center, betul ya, termasuk fiber kita, termasuk satelit kita semuanya. Dan kemudian di dalamnya itu mengalirlah digitalisasi proses untuk ekonomi digital dan apa yang ingin dicapai di 2045 lah ini ya. Apa sudah ke sana juga tahun emas kita? Ya, ekonomi digital di Indonesia itu akan tumbuh 4 kali sampai tahun 2030. Jadi 2030 itu step kita menuju ke 2045 ya? 2045. Jadi ya, akan tumbuh 4 kali. Ya. Kontribusi ekonomi digital gitu kira-kira 4% dari GDP negara ini. Sehingga bagaimana kita lihat digital ekonomi itu akan menjadi prime mover perekonomian kita. Dan isi dari digital ekonomi itu adalah bagaimana infrastruktur platform digital bisa mensupportnya. Jadi agar dia bisa tumbuh lebih besar lagi. Ini begini, dalam podcast saya dengan e-commerce, ini mereka harapkan sekali itu. Karena ternyata e-commerce itu salah satu penopang utama tumbuhnya ekonomi digital. Digital ekonomi itu porsi terbesarnya adalah dari e-commerce. E-commerce, iya. Jadi pembelanjaan online, itu semua transaksi. Mereka tuh harapkan kalau ini semakin lancar dan kemudian pemerataan inklusinya itu sampai ke daerah 3T itu, mereka harapkan bahwa e-commerce ini akan, maka tadi alasan 4 kali itu, ya saya yakini itu. Karena memang dari waktu saya menanyakan pada pihak e-commerce, mereka mengatakan ya, dan itu memang sedang berjalan. Nah, ini sebagai tambahan aja, Pak Komang. Saya telah... Oke. Benar itu, valid sekali. Itu valid, karena begini, yang bersangkutan itu sampai memberitahu saya bahwa bagaimana lahirnya e-commerce, itu dari ketidakteraturan. Ketidakteraturan kemudian menjadi rebutan. Akhirnya dari masing-masing departemen melihat bahwa dialah sebagai parentnya. Tapi akhirnya e-commerce berjalan dengan sendirinya. Karena yang menentukan itu adalah customer. Dan yang menjadi penopang utama, ya yang sedang dikerjakan oleh Pak Komang ini. Kira-kira hal itu ada hubungan? Ya, valid sekali gitu ya. Transaksi-transaksi e-commerce itu menjadi pendorong utama digital ekonomi. Apalagi masyarakat kita ada taksi online, transportasi online, pariwisata, tourism. Itu juga menjadi satu pendorong size digital ekonomi ini semakin besar. Gitu. Nah itu juga saya ada hubungan tadi juga berbicara dengan Telkomsel tentang Telkomsel application itu yang demikian kuat, tapi itu memang harus didukung. Oleh karena itu saya menangkap bahwa pandangan mereka bahwa kekuatan infrastruktur itu harus dibarengi dengan kemampuan menciptakan aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan tapi mendrive revenue. Benar. Jadi service drive revenue. Sudah pasti ya kita ujung-ujungnya sebenarnya satu hal adalah bagaimana perusahaan ini sebenarnya tetap sustain gitu ya. Keberlangsungannya ke depan dan sudah pasti lah bisnis itu harus sustain juga gitu. Jadi ini sudah cukup menjawab rasa ingin tahu kita yang luar biasa tentang 5 bold move itu. Sebab di beberapa pertemuan selalu dipertanyakan, tapi kita biasanya tidak dapat mengikuti langsung. Tapi dengan kesempatan ini tentunya sangat terbuka sekali kita dapat menggali, Pak Komang. Terima kasih undangannya. Bila ada kesempatan lain, kami ingin lihat sekali kemajuannya. Siap. Untuk itu kami dari Mastel TV mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk share informasi. Terima kasih sama-sama. Tentang 5 bold move ini. Happy to share. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih sekali ya. Terima kasih Pak Jur. Bisa berjumpa 15 tahun tapi kemudian di meja ini.